Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan menyentil sedikit tentang Tengku Zulkarnain yang membongkar fakta kalau Presiden Soeharto adalah presiden yang putus hubungan diplomatik dengan Cina. Benarkah demikian? Oh no! Dilansir dari balitribunnews.com, Presiden Soeharto yang putus hubungan diplomatik dengan Cina. Tengku Zulkarnain bongkar faktanya. Hari ini, Senin 8 Juni 2020 adalah hari kelahiran Presiden kedua RI, Jenderal Besar HM Soeharto. HM Soeharto lahir di Kemusuk, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Dengan demikian, hari ini atau Senin 8 Juni 2020, Soeharto genap berusia 99 tahun atau haul Soeharto. Banyak yang telah dilakukan Soeharto selama menjadi Presiden RI, hampir 32 tahun. Ustadz Tengku Zulkarnain menulis sejumlah kehebatan Soeharto dan tindakan-tindakan fenomenalnya saat menjadi Presiden. Pak Harto, 8 Juni 1921. Beliau tokoh NKRI, anti PKI, komunis, pengkhianat bangsa, ujar Tengku Zulkarnain melalui akun Twitternya Senin 8 Juni 2020 pagi ini. Soeharto adalah pejabat presiden yang diangkat oleh MPRS di bawah kepemimpinan Jenderal A.H. Nasution. Bukan hanya itu, Soeharto adalah satu-satunya presiden Indonesia yang berani memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina tahun 1967. Meski tegas dalam bertindak, Soeharto juga orang yang menghormati orang tua dengan menutup aib presiden pendahulunya. Memutuskan diplomatik dengan Cina tahun 1967, menutup semua aib presiden sebelumnya. Mikul dur mendem jero. Al-Fatihah, tulis Tengku Zulkarnain. Cuitan Tengku Zulkarnain itu langsung menuai komentar pro dan kontra dari sejumlah netizen. @kopi_toraya, pagi-pagi buta sudah menjilat. Ampun Dedrun. @Andromeda MCFC, yang suka kejang kalau lihat postingan tentang Soeharto adalah Baca. Rangga Arsid, sejarawan, Soeharto kepala negara terkorup di dunia. Cantumkan link berita terkait. Sonia 029187773, rezim PKI makin panik. Puas-puaskanlah rezim pembohong sebelum saatnya tiba. Kenangan Mbak Tutut terhadap Presiden Soeharto 99 tahun silam, tepatnya tanggal 8 Juni 1921, menjadi hari kelahiran Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Kenangan Mbak Tutut terhadap Presiden Soeharto. Mengenang pria yang lahir di Kemusuk, Bantul, Yogyakarta. Itu Siti Hadiati Rukmana atau Mbak Tutut, anak kedua dari Soeharto, mengenang sikap ayahnya jelang lengser di tahun 1998. Kisah itu dituliskan Mbak Tutut lewat situs pribadinya tututsoeharto.id pada Sabtu 7 Juni 2020. Dalam artikel tersebut, Mbak Tutut menceritakan secara detail momen ketika ayahnya Soeharto dipaksa turun dari jabatan oleh berbagai pihak. Walau di tengah tekanan, Presiden Soeharto katanya tetap meminta dirinya maupun seluruh keluarganya maupun seluruh keluarga besarnya untuk bersabar. Begitu juga ketika situasi negara dalam keadaan darurat dengan aksi massa yang berubah menjadi kerusuhan. Soeharto diungkapkan Mbak Tutut juga menenangkan mereka ketika dikhianati. Para menterinya diungkapkan Mbak Tutut turut mendesak Soeharto untuk lengser dari jabatan presiden ketika itu. Yang lebih menyakitkan, sekelompok pembantu Bapak pada saat Bapak menjadi presiden melakukan tindakan yang sangat tidak etis, yaitu akan mengundurkan diri dari jabatan menteri kalau Bapak tetap jadi presiden, ungkap Mbak Tutut.
Mungkin mereka berpikir mereka akan bisa menguasai Indonesia setelah Bapak tidak jadi presiden, tambahnya. Ketika itu lanjutnya, Soeharto menasihati mereka untuk tetap sabar dan jangan menyimpan dendam. Menurut sang ayah, dendam itu tidak menyelesaikan masalah dan justru akan semakin banyak korban berjatuhan. Presiden Soeharto pun berpesan pada mereka agar tidak membiarkan rakyat menjadi korban hanya untuk mempertahankan kedudukan menjadi presiden. Walau diberikan nasihat itu, tentu emosi kami tetap tersulut dengan hujatan-hujatan tak berdasar itu. Berat rasanya hati ini menerima tekanan saat itu yang ditujukan pada Bapak, kenang Mbak Tutut. Karena kami tahu keseharian Bapak, tuduhan dan perlakuan terhadap Bapak sudah melampaui batas, jelasnya. Berikut kisah Presiden Soeharto selengkapnya. Masih pada tahun 1998, pada saat itu Bapak sudah memutuskan untuk berhenti menjadi Presiden RI setelah adanya desakan sebagian masyarakat dan mahasiswa. Setelah adanya desakan sebagian masyarakat dan mahasiswa, lalu mulailah muncullah hujatan, cacian, makian, dan beragam tuduhan ditujukan pada Bapak dan keluarga. Berat rasanya bagi saya dan adik-adik menerima semua tekanan ini. Walau Bapak selalu mengingatkan agar kami sabar dan jangan dendam. Pada saat itu keadaan sangat mencekam. Begitu banyak orang turun ke jalan. Ukuran kala itu untuk melakukan demo. Situasi tidak terkontrol lagi. Penjaraan di mana-mana, berhari-hari hal ini berlangsung. Karena begitu rusuhnya situasi pada saat itu, untuk keselamatan Bapak diminta oleh sejumlah pihak meninggalkan kediaman cendana, mengungsi. Bahkan ada beberapa presiden menawarkan Bapak untuk datang ke negaranya, dan beliau siap melindungi Bapak. Saya tidak akan pergi kemana-mana, ini rumah saya akan tetap di sini. Sampaikan terima kasih saya pada sahabat-sahabat saya dari negara-negara lain. Tapi maaf, saya tidak akan meninggalkan Indonesia. Saya lahir di Indonesia. Seandainya saya harus mati, saya akan mati di Indonesia, negeri di mana saya dilahirkan. Mendengar jawaban Bapak, rasa bangga dan haru tak dapat dibendung. Bapak seorang negarawan dan kesatria, tak akan tinggal gelanggang, colong pelayu, lari dari masalah atau lari meninggalkan tanggung jawab. Ketika ditanyakan, apakah Bapak tidak takut menghadapi situasi sedemikian brutalnya kala itu? Kenapa saya harus takut? Saya tidak bersalah. Saya sudah melakukan tugas saya dengan sebaik kemampuan yang saya punya. Saya meyakini bahwa yang turun ke jalan hanya terhasut oleh kelompok yang menginginkan Indonesia hancur. Semoga Allah mengampuni mereka dan segera menyadarkan mereka. Karena masyarakat kecil yang akhirnya akan lebih menderita, kami hanya berlindung pada Allah yang Maha Agung. Itulah jawaban Bapak. Bangganya hati ini mendengar jawaban Bapak. Alhamdulillah, itulah prinsip Bapak dalam menghadapi situasi banyak tekanan opini yang kurang menguntungkan itu. Setelah Bapak berhenti dari presiden, pengawalan yang tadinya diberikan dari ABRI untuk presiden dan mantan presiden dari negara dicabut oleh keputusan Presiden Habibie, digantikan oleh polisi. Sejujurnya saat itu, rumah kami hanya dijaga oleh Satpam dan beberapa anggota ABRI yang mengajukan pensiun dini karena akan tetap menjaga Bapak sampai mati. Kebesaran Allah yang menyelamatkan kami dari situasi yang terpuruk saat itu. Dan karena keyakinan Bapak hanya berlindung pada Allah yang Maha Agung. Bila ditanyakan pada saya dan adik-adik apakah saat itu kami merasa takut? Tentu tidak. Kami di kawasan Jalan Cendana tidak sedikit pun ada rasa takut. Hanya saja, dan tentu saja itu manusiawi, ada yang mengguncang hati pada saat itu. Ada rasa marah dan kecewa kepada sekelompok masyarakat dan sekelompok mahasiswa yang menghujat dan menuduh Bapak berbuat buruk terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kami merasa tidak terima terhadap apa yang mereka tuduhkan kepada Bapak karena kami tahu sebagian besar hidup Bapak diabdikan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Sejak Indonesia lahir melalui serangkaian perjuangan melawan penjajah hingga proses membangun bangsa dan tantangan yang tidak sederhana.
Yang lebih menyakitkan, sekelompok pembantu Bapak pada saat Bapak menjadi presiden melakukan tindakan yang sangat tidak etis, yaitu akan mengundurkan diri dari jabatan menteri kalau Bapak tetap jadi presiden. Mungkin mereka berpikir mereka akan bisa menguasai Indonesia setelah Bapak tidak jadi presiden. Tentu perasaan-perasaan seperti itu yang muncul. Kalau soal rasa takut tidak ada sama sekali, karena itu tadi kami tidak bersalah. Bapak menasihati kami untuk tetap sabar dan jangan dendam. Menurut Bapak, dendam tidak menyelesaikan masalah dan malah akan semakin banyak korban berjatuhan. Bapak berpesan pada kami jangan biarkan rakyat menjadi korban hanya untuk mempertahankan kedudukan Bapak jadi presiden. Walau diberikan nasihat itu, tentu emosi kami tetap tersulut dengan hujatan-hujatan tak berdasar itu. Berat rasanya hati ini menerima tekanan saat itu yang ditujukan pada Bapak, karena kami tahu keseharian Bapak, tuduhan dan perlakuan terhadap Bapak sudah melampaui batas. Kadang terlayang untuk mengadu kepadanya, ya Allah, ketika kami merasa lemah, Engkau hadir untuk memberikan kekuatan pada kami. Tapi ketika kami merasa sudah semakin bertakwa, Engkau pun hadir untuk menguji kami. Karena situasi yang membebani pikiran saat itu, saya memberanikan diri bertanya pada Bapak, Pak, boleh saya menanyakan sesuatu yang mengganggu hati saya saat ini? Onopo, ada apa? Bapak bertanya. Selama ini saya merasa kita semua sudah taat padanya, tapi kenapa Allah masih menguji kita begitu beratnya? Kalau saya sangat bijaksana, dan dalam jawaban Bapak, Allah sedang menguji kesabaran kita. Mampukah kita menerima ujian yang Allah berikan, atau kita akan menyerah dalam setiap peristiwa yang Allah berikan? Terpasrah patah tanpa iman. Bapak berhenti sejenak lalu menyambung kembali wejangannya. Coba kamu pikirkan, Bu. Kamu masuk sekolah dari kelas 0 sampai dengan universitas. Pada setiap kenaikan kelas, pernah tidak kamu tidak diuji? Selalu diuji, Pak, jawab saya. Apalagi ilmu Allah yang begitu tingginya, tentu ujiannya lebih berat dan berbeda dengan ujian sekolah, lanjut Bapak. Tapi kalau kamu sabar, istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu, serta perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, kamu rajin bersedekah membantu orang lain, dan kamu selalu baik dengan orang lain, insya Allah kamu akan dapat melewati semua ujian yang Allah berikan, Bu. Bapak berhenti sebentar. Bersyukurlah kita masih diuji Allah, artinya kita diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita dapat melewati semua ujian dengan baik, dan itu menunjukkan bahwa Allah menyayangi kita. Saya terpukau mendengarkan semua petuah orang bijak di hadapan saya. Alhamdulillah, beliau Bapak saya. Bapak melanjutkan wejangannya, kamu harus banyak baca Al-Quran, Bu. Tapi harus dengan artinya agar kamu tahu apa yang sebenarnya Allah inginkan dari kita. Dengan mendalami isi Al-Quran, insya Allah kamu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sana kamu akan mendapatkan doa-doa yang Allah ajarkan untuk kita. Ya, pasti baik doa-doa tersebut karena dari Allah. Sudah, jangan bersedih lagi, Bapak berkata sambil memeluk saya dan menjenggung atau memukul sayang dengan genggaman tangan dahi saya. Saya mencium tangan Bapak. Anak Bapak harus kuat. Gusti Allah tidak sare. Suatu saat nanti, bila sudah saatnya, Allah akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita hadapi semua dengan senyum dan selalu bersandar pada ajarannya. Jangan lupa pesan Bapak, sabar dan jangan dendam. Libatkan selalu Allah dalam hidup kamu. Apa saya bisa sekuat Bapak? Ragu saya bertanya. Sejak saat itu dari tahun 98, saya mengaji dengan mendalami Al-Quran sampai saat ini. Alhamdulillah saya mendapatkan guru yang hafal isi Al-Quran, baik Arab maupun terjemahannya dari adik saya, Mami. Dan ternyata apa yang Bapak sampaikan kepada saya, semua ada di Al-Quran. Subhanallah, terima kasih ya Allah telah memilih saya dan adik-adik saya terlahir dari Bapak yang bernama H.M. Soeharto bin Panjang Kertosudiro dan ibu yang bernama Hajah Fatwawati Siti Hartinah Soeharto binti Haji KPH Sumoharyono. Sahabat,
Tulisan ini saya buat dalam rangka mengenang bapak saya yang dilahirkan 99 tahun yang lalu pada tanggal 8 Juni 1921. Sekelumit kenangan yang tak mungkin terlupakan dan selalu menjadi pegangan hidup saya agar saya tetap kuat seperti yang bapak harapkan. Dengan tegas bapak menjawab, jangan pernah katakan tidak bisa sebelum kamu mencoba. Sahabat, dengan segala tulus terima kasih kami sampaikan atas semua doa yang dilantunkan selama ini untuk Bapak dan Ibu kami. Berlipat ganda, semoga Allah membalasnya. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa Bapak dan Ibu kami. Limpahkan rahmat kepada Bapak dan Ibu kami. Hapuskan kesalahannya, lapangkan pintu baginya, maafkan kekeliruannya, terimalah seluruh amal ibadahnya. Semoga surga Engkau pilihkan tempat akhir tujuan Bapak dan Ibu kami. Amin. Bapak Ibu, we all love you deeply. Doa kami menyertaimu selalu. Penghujung doa, semoga Allah melindungi bangsa dan negara Indonesia. Semoga kita tetap bersatu. Menurut Bapak, persatuan bangsa menjadi kekuatan negara dan menghadapi segala serangan dan ancaman dari manapun yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.